Baik, selamat pagi Pak Irsan. Selamat pagi juga Ibu Emil. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Baik Pak, sebelum kita melakukan proses coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Pak Irsan. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian kita pada hari ini. Jadi baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachi, Pak Irsan bertindak sebagai coach ya. Jadi proses coachingnya akan saya amati dan saya sendiri akan menilai dengan rubrik penilaian yang sudah saya siapkan. Apakah coaching yang Pak lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Irsan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi, dan juga bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Irsan sebagai coach. Tidak lupa juga Pak Irsan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam coaching. Antara lain yang pertama itu kemitraan, lalu proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Pak Irsan, jadi itu tadi rubrik penilaian yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan sebelum proses coaching kita. Yang pertama itu, Pak sendiri, Pak Irsan ingin saya membantu pada kompetensi yang mana? Ya, terima kasih Ibu. Jadi yang ingin saya supaya dibantu yaitu tentang bagaimana cara saya menjadi pendengar yang aktif. Oke, baik Pak. Jadi dari 3 kompetensi itu, Pak Irsan sendiri mau saya bantu pada kompetensi yang mendengarkan secara aktif. Mungkin begitu ya Pak? Iya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Bagaimana yang nanti Pak Irsan inginkan, bagian mana yang nanti Pak Irsan inginkan untuk saya amati dalam proses coaching? Iya. Jadi yang saya inginkan supaya nanti pada saat saya melakukan coaching itu terkadang di bagian identifikasi dari masalah coaches yang nanti akan saya lakukan. Di bagian identifikasi tersebut terkadang saya itu jenuh, bosan begitu. Jadi bagaimana trik supaya saya bisa menjadi pendengar yang aktif, supaya bisa memfasilitasi daripada coach tersebut, supaya bisa sama-sama menyelesaikan problemnya. Oke, baik Pak Irsan. Jadi yang mau saya amati atau Pak Irsan mau supaya saya amati dalam proses coaching itu pada bagian Pak Irsan menggali atau mengidentifikasi masalah dari si coaching. Iya, Ya Pak ya? iya. Mungkin seperti itu. Oke. Pertanyaan yang ketiga nih Pak, bagaimana penilaian Pak Irsan sendiri terhadap apa yang kita kembangkan hari ini? Itu seperti apa? Oh iya. Jadi penilaian saya bahwa saya ingin supaya pada saat saya melaksanakan coaching bisa dilaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Jadi yang saya harapkan yang pertama yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan saya juga bertanggung jawab terhadap kegiatan coaching yang saya lakukan, sehingga pada saat Ibu nanti melakukan penilaian juga ya sampaikan yang sesuai dengan realita yang ada. Oke, baik Pak Irsan. Terima kasih nih. Satu pertanyaan terakhir nih Pak Irsan. Apa harapan Pak Irsan sendiri dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Harapan saya yaitu kita sama-sama bekerja sama, Ibu juga bisa membantu saya, mendukung saya dalam setiap kegiatan coaching yang saya lakukan, sehingga kedepannya saya bisa melaksanakan coaching dengan baik dan lebih bermartabat. Oke, baik Pak Irsan, terima kasih banyak untuk proses pra-observasi kita pada kesempatan ini. Mungkin sebentar saya lanjutkan dalam proses observasi selama Pak melakukan coaching. Nanti setelah itu baru kita bertemu lagi di pasca. Oke Pak, terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu, terima kasih. Siap, Pak. Selamat pagi Ibu Erni. Selamat pagi Pak Irsan.
Senang sekali bertemu dengan Ibu. Apa kabar Ibu? Baik, Pak Irsan. Oke. Jadi dalam kesempatan kali ini Ibu ingin bincang-bincang tentang apa? Supaya kita bisa sepakat dulu tujuan yang ingin Ibu bincang-bincang dalam sesi kali ini seperti apa? Ya, baik, jadi Pak Irsan, saya ingin bercerita sedikit tentang permasalahan yang saya hadapi di Iya. kelas. Nah, jadi beberapa hari ini dalam proses pembelajaran di kelas itu saya melihat ada beberapa anak saya itu, beberapa siswa itu kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi hanya duduk dan diam saja mendengarkan materi yang saya sampaikan, tidak berperan aktif dalam proses pembelajaran. Oh. Begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi masalah Ibu yaitu di kelasnya siswa kurang aktif, mereka hanya duduk diam saja. Betul. Nah, sekarang kalau menurut Ibu ukuran keberhasilan dari kegiatan pembelajaran di kelas itu menurut Ibu seperti apa? Jadi menurut saya itu ukuran keberhasilannya ketika siswa itu merasa bahagia, merasa senang mengikuti proses pembelajaran dengan semangat. Oh, berarti Mereka anak-anak aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. iya. Terus saya ingin tanya, menurut Ibu anak-anak ini mengikuti pembelajaran kurang senang, itu punya kesulitan di bagian mana? Apa yang membuat anak-anak ini sulit dalam mengikuti pembelajaran sehingga mereka tidak aktif? Menurut saya itu mungkin metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Dalam proses belajar itu saya menggunakan metode ceramah. Mungkin hanya monoton, lalu tidak diselingi dengan permainan atau ice breaking. Jadi seperti itu ya. Kalau begitu, dengan Ibu menerapkan metode seperti itu, anak-anak jenuh, malas, itu perasaan Ibu tuh seperti apa? Ketika anak-anak tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran itu, saya merasa merasa gagal untuk Gagal ya. Jadi kalau seperti itu, menurut Ibu hal yang Ibu lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini, apa yang harus Ibu lakukan supaya anak-anak ini bisa lebih tertib, lebih semangat? Ibu pernah tidak berpikir cara untuk menghadapi hal ini? Apalagi Ibu melakukan kegiatan pembelajaran hanya dengan ceramah saja. Kira-kira ada hal-hal yang lain yang bisa Ibu lakukan? Ya, jadi yang ingin saya lakukan itu mungkin metode. Saya dalam proses pembelajaran memilih metode yang lebih bervariasi agar bisa membangkitkan semangat belajar atau minat belajar siswa, dan juga mungkin menggunakan video pembelajaran yang menarik, lalu mungkin dengan game-game, lalu diselingi juga dengan ice breaking. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Ibu, dengan yang Ibu sampaikan tadi, ada metodenya, ada ice breakingnya, ada video dan lain-lain, tetapi sebelumnya kan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan ceramah. Nah, dari posisi 1 sampai dengan posisi 10 ini Ibu kira-kira berada pada level mana untuk kegiatan pembelajaran? Kalau menurut saya itu mungkin masih di level 6 karena memang belum maksimal. Betul. Terus kalau Ibu pengennya di level berapa? Pengennya sih level 10 biar anak-anak Wah, keren ya. bisa aktif, semangat. Nah, untuk mencapai ke level itu kekuatan Ibu apa? Apa kekuatan? Kekuatan mungkin Kelebihan begitu. lebih semangat lagi memilih metode pembelajaran. Mungkin begitu. Ada hambatan tidak untuk mencapai ke level tersebut dengan kekuatan yang Ibu miliki? Ada hambatan tidak untuk membuat video pembelajaran, membuat ice breaking? Hambatan dalam membuat hal tersebut? Hambatannya saya rasa tidak ada hambatan. Oh, tidak ada karena hambatan memang, ya. saya dalam proses pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran yang ada di sekolah, seperti buku-buku pembelajaran. Ada juga video pembelajaran, video-video atau mungkin menggunakan tayangan
mungkin tidak ada hambatan kalau menurut saya. Terus kalau memang tidak ada hambatan, ibu memakai metode ceramah yang di awal sehingga siswa jenuh itu kenapa sebenarnya? Ada perasaan bagaimana sehingga ibu hanya menggunakan metode ceramah, sedangkan ibu sudah sampaikan tadi bahwa ada videonya, ada medianya, ada yang sekolah sediakan. Iya betul. Iya, itu bagaimana kira-kira? Itu mungkin karena saya sebagai guru mungkin belum bisa memanfaatkan media yang ada di sekolah seperti video. Oke. Jadi begini Bu, mari kita sama-sama cari solusi supaya ibu tuh bisa lebih semangat lagi, bisa lebih energik lagi menghadapi anak-anak, dan bisa lebih, supaya ibu dalam pelaksanaan pembelajaran itu bisa lebih baik lagi. Nah sekarang bagaimana cara aksi daripada ibu supaya proses pembelajaran itu bisa lebih kreatif? Ibu mau buat apa? Yang akan saya lakukan itu membuat video pembelajaran Video ya? yang lebih menarik lagi. Iya. Kemudian setelah ibu membuat video pembelajaran itu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan itu video pembelajaran, jadi sehingga anak bisa lebih aktif, lebih punya minat belajar, lebih semangat lagi belajar. Seperti Berarti sebenarnya ibu sampaikan ini sudah sangat terstruktur ya, sudah detail, hanya tinggal pelaksanaannya. Jadi kira-kira kapan nih ibu mau melaksanakan ini? Sebenarnya ibu sudah punya semuanya, ini sudah punya kekuatan juga, hanya tinggal pelaksanaannya kapan rencananya? Secepatnya ya. Mungkin minggu depan mungkin, karena memang sekarang juga lagi persiapan untuk ujian semester 1, jadi akan segera saya. Iya, jadi harus komitmen ya, nanti saya tunggu rencana aksi berikutnya paling di semester depan ya. Itu kira-kira pertemuan yang keberapa nanti ibu mau melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan video pembelajaran, ice breaking dan lain-lain? Pertemuan ke berapa ya? Pertemuan per Januari itu langsung pertemuan kedua ya. Begitu. Saya tunggu ya ibu nanti untuk hasil selanjutnya, coaching selanjutnya, supaya pada saat pelaksanaan pembelajaran itu saya pengen sekali melihat hasilnya, mendengar hasilnya. Nah dalam kegiatan ini kira-kira ada yang membantu tidak? Supaya dalam pembuatan video pembelajaran, strategi pembelajaran, metode yang lebih menarik itu ada ya? Ada rekan guru yang membantu saya dalam proses pembelajarannya. Oh ada ya, syukur ya, karena ada yang membantu. Jadi saya rasa masalah ibu terselesaikan ya. Hanya mungkin kurang semangat saja. Jadi kedepannya supaya kita bisa lebih semangat lagi. Nanti tindak lanjut kedepannya saya tunggu ya. Di minggu keberapa tadi? Minggu kedua di bulan Januari. Sekarang terakhir nih saya ingin tanya, perasaan ibu selama coaching kita pada hari ini nih bagaimana? Sudah lega atau ada hal-hal yang ingin ditambahkan? Baik, jadi saya merasa lega, begitu ya. senang dan lega karena apa yang saya alami, masalah yang saya alami di kelas, saya sudah menemukan solusinya. Keren. Terima kasih banyak ibu, karena ibu juga sudah senang terhadap coaching kita pada hari ini. Nanti kedepannya saya tunggu coaching berikutnya. Terima kasih juga banyak juga Pak Irsan. Selamat ya ibu. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Irsan. Selamat pagi Ibu Imel. Oke, baik. Jadi tadi Pak Irsan sudah melakukan proses coaching nih bersama Ibu Herni. Iya, betul. Lalu saya sendiri juga sudah melakukan pengamatan sepanjang coaching tadi nih, Pak. Namun sebelum menutup, saya ingin bertanya dulu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Irsan. Yang pertama, bagaimana Pak Irsan sendiri menilai performa Pak Irsan dalam
proses coaching tadi, terutama kompetensi tadi yang Iya. diharapkan Pak Irsan untuk bisa dikembangkan dalam proses coaching ini. Iya. Jadi saya melaksanakan coaching tadi dengan kompetensi yang saya kembangkan, yaitu mendengar secara aktif. Dan saya merasa bahwa saya tadi pada saat melakukan coaching itu sudah mendengar secara baik, dan saya sudah bisa mengetahui apa saja yang persoalan yang dihadapi oleh coach, sehingga alur yang saya melakukan coaching tersebut sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan yang ingin dicapai, kemudian mengidentifikasi kapan rencana aksinya, dan bagaimana tanggung jawab dari sebuah kegiatan yang dilakukan. Karena dalam coaching tersebut diharapkan permasalahan itu bisa diselesaikan oleh coach itu sendiri, diselesaikan bersama-sama. Oke, baik Pak Irsan. Kira-kira nih Pak Irsan, pertanyaan kedua, apa yang membuat Pak Irsan menilai seperti itu atau menilai demikian? Kira-kira apa? Iya, karena saya menilai demikian itu karena saya melihat coachingnya itu merasa senang dari hasil coaching yang saya lakukan, terbukti dari ekspresi mukanya, wajahnya, kemudian persoalan yang tadinya begitu rumit, ruwet, terselesaikan. Oke, luar biasa Pak Irsan ya. Terima Oke, kasih. ya, boleh saya menyampaikan sedikit Pak Irsan dari hasil pengamatan saya sepanjang coaching tadi? Bisa. Oke, baik. Jadi begini Pak Irsan, menurut saya sebagai observer sepanjang pengamatan saya terhadap coaching tadi, coaching tadi sudah berjalan dengan sangat baik menurut saya. Sudah sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai pada tanggung jawab. Dan Pak Irsan sendiri tadi kan kompetensi yang ingin dikembangkan itu mendengar secara aktif. Iya. Saya mengamati secara langsung Pak Irsan benar-benar mengembangkan itu, mendengar secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian juga Pak Irsan berusaha menggali dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya terhadap coach, sehingga bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach tadi. Saya mengapresiasi itu Pak Irsan, dan saya merasa luar biasa. Terima kasih. Oke, Pak Irsan. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Oke, mungkin seperti itu Pak Irsan. Iya, Lalu terima kasih banyak. pertanyaan berikut nih Pak Irsan dari saya. Saya mengamati tadi pada saat Pak Irsan melakukan coaching itu sudah sesuai dari standar yang mungkin tadi kita buat di pra observasi nih Pak Irsan. Bagaimana pendapat Pak Irsan setelah mendengar apa yang saya sampaikan terhadap pengamatan saya sepanjang coaching tadi? Iya, pendapat saya merasa bahwa yang Ibu lakukan sebagai supervisor ini sangat membantu saya. Ibu memberikan dukungan kepada saya dan memberikan penilaian yang objektif terhadap saya untuk meningkatkan performa saya dalam melakukan coaching-coaching berikutnya. Oke, baik Pak Irsan. Dari diskusi kita ini Pak Irsan, kira-kira rencana tindak lanjut dari Pak Irsan sendiri itu seperti apa? Iya, jadi saya berencana pada saat coaching pertama yang saya lakukan kepada Ibu Erni tadi, itu saya ingin melakukan coaching berikutnya. Jadi saya ingin melihat perkembangan dari anak didik yang tadinya malas belajar. Saya ingin melihat coaching berikutnya itu apakah ada perubahan tidak. Oke, luar biasa Pak Irsan ya. Jadi Pak Irsan mau melihat di rencana coaching berikutnya kira-kira ada perubahan tidak terhadap masalah tadi yang disampaikan oleh coach. Oke, baik Pak. Dari diskusi kita ini Pak Irsan, apa yang sudah terbayang nih dalam benak Pak Irsan untuk dilakukan supaya meningkatkan lagi performa di area ini? Mungkin kapan, di mana rencananya untuk melakukan coaching berikutnya itu, dan siapa yang mau Pak Irsan bantu? Iya,
Untuk jangka waktu kedepannya ini saya masih fokus ke Ibu Erni dulu karena permasalahannya ini sangat urgent, di mana anak-anak ini malas belajar, Ibu. Yang namanya sebuah sekolah, kalau anak-anaknya tidak semangat belajar, tidak bahagia, itu kendala dalam hati saya itu sangat besar. Maka dari itu kedepannya kami sudah atur jadwal juga. Oke, luar biasa Pak Irsan Jadwalnya ya. nanti itu di minggu kedua di bulan Januari 2024. Ini kan anak-anak masih ujian. Siap. Maka dari itu setelah dia melakukan kegiatan pembelajaran, nanti saya bantu juga karena kita sesama guru tuh harus saling membantu. Dia juga meminta untuk di coaching, maka nanti di minggu ketiga baru kami melakukan coaching berikutnya di bulan Januari. Oke, baik Pak Irsan, kolaborasi yang luar biasa ya untuk rencana ke depan. Oke, baik Pak Irsan nih, pertanyaan terakhir sebelum menutup sesi ini, apa yang kira-kira Pak Irsan dapat dari prosesnya? Oh iya, begini, yang saya dapatkan yaitu Ibu sebagai supervisor nih memberikan dukungan yang luar biasa. Kemudian saya sangat senang karena Ibu memberikan apresiasi kepada saya terhadap apa yang saya lakukan. Kemudian kita bisa berkolaborasi, bisa berbagi, Ibu bisa memberikan dukungan, itu sangat luar biasa bagi diri saya. Itu yang saya harapkan dan saya butuhkan. Siap, baik Pak Irsan, terima kasih Pak Irsan juga luar biasa dalam proses coaching pada hari ini. Saya sendiri juga memohon maaf mungkin dalam proses kita coaching bersama hari ini dan pengamatan saya jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Namun saya sangat mengapresiasi untuk semua yang Pak lakukan dalam proses coaching pada hari ini Pak. Mudah-mudahan di coaching-coaching berikut Pak Irsan boleh melakukan dengan lebih luar biasa dan sukses untuk Pak Irsan di coaching-coaching berikut. Amin, terima kasih banyak Terima kasih Ibu. Pak Irsan, selamat pagi. Selamat. Siap.